Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Fitria dari kelas 12 IOP 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas sejarah yang ditugaskan oleh Bu Lela untuk mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Gerakan non-blok pertama ini menjadi kejadian yang sangat penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Gedung Merdeka. Museum Konferensi Asia Afrika ini diresmikan berdirinya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Saat memasuki museum, kita akan disuguhkan dengan tampilan globe yang besar. Ini adalah bendera beberapa negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Gedung Konferensi Asia Afrika ini terdapat ruang pameran tetap, di mana ruang pameran tetap ini memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter dari peristiwa-peristiwa Konferensi Bogor, Konferensi Kolombo, dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, di museum ini dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Terdapat juga foto dari Gedung Merdeka dari masa ke masa, lalu ada juga profil negara-negara peserta Konferensi Asia yang dimuat dalam multimedia, dan ada juga foto-foto dari dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. 10 tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, pada tahun 1955 masyarakat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang bernama Konferensi Asia Afrika. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi Asia Afrika membahas beragam diskusi tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan dasar sila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara-negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Kedua benua sepakat meningkatkan kerjasama antar negara sehingga bersama membuat peran dan pengaruh mereka dalam kerjasama internasional menjadi lebih aktif dan lebih dihormati, serta menciptakan kesadaran untuk memotivasi generasi muda. Yang pertama, siapa yang mengusulkan tempat ini untuk dijadikan museum? Oke, untuk sejarahnya tempat ini dijadikan museum itu adalah diprakarsana Bapak Menteri Luar Negeri pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Kussumaatmadja. Tahun berapa museum ini didirikan? Museum ini didirikan pada tanggal 24 April tahun 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun KA. Bagaimana latar belakang terbentuknya museum ini? Latar belakang terbentuknya museum ini adalah untuk melestarikan agar para teman-teman yang generasi muda saya ini mengetahui sejarah dan pentingnya hasil dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Untuk Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan di bagian mana? Itu maksudnya gimana? Gedungnya? Ya, gedungnya. Kalau Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka, itu ada di ruang utamanya yang sekarang ada di Jalan Asia Afrika Bandung. Apakah bangsa Jepang ikut andil dalam Konferensi Asia Afrika ini? Bangsa Jepang pada saat itu hadir sebagai peserta Konferensi Asia Afrika, tapi kalau untuk negara-negara sponsor atau negara-negara yang menginisiasi Konferensi Asia Afrika itu ada 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, India, Burma atau sekarang kita kenal sebagai Myanmar, ada Pakistan,
ada Ceylon. Ceylon sekarang itu kita kenal sebagai Sri Lanka. Jadi 5 negara itu yang menginisiasi terjadinya konferensi Asia Afrika. Nah, untuk yang terakhir, mengapa konferensi Asia Afrika ini dianggap sangat penting di dalam sejarah? Kenapa dianggap penting? Karena konferensi ini nantinya melahirkan negara-negara baru di benua Asia Afrika, khususnya Afrika. Karena pada tahun 55 baru ada 6 negara Afrika yang merdeka. Jadi konferensi Asia Afrika dulu dihadiri oleh 29 negara, termasuk 6 negara dari Afrika. Tujuannya itu untuk membantu negara-negara Asia Afrika khususnya agar mereka merdeka. Dan hasilnya adalah setelah ada konferensi Asia Afrika ada gerakan non-blok. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.